Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ada Tutorial, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu dropship, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang pemula atau yang baru mau memulai bisnis online, bertanya-tanya, apa sih dropship itu? Nah, gak usah bertele-tele, langsung aja kita bahas ya, apa itu dropship, teman-teman. Nah, dropship itu apa sih? Gitu kan, teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, jangan lupa ya untuk teman-teman semua bantu like, komen, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat untuk berbagi tips dan tutorial untuk teman-teman semuanya ya. Tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman praktekkan ya. Oke, jadi dropship itu adalah sebuah sistem bisnis di mana seseorang yang menjalankan sistem bisnis ini dikenal dengan istilah dropshipper. Melakukan penjualan barang tanpa melakukan stok barang. Setiap barang yang dijual ketika dibeli oleh pembeli dipesan terlebih dahulu oleh dropshipper dari penyedia barang jualan, dikenal dengan nama supplier, untuk kemudian dikirim oleh supplier kepada pembeli. Karena barang yang dijual oleh dropshipper tidak di stok terlebih dahulu, sistem berjualan ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus direpotkan dengan biaya dan waktu tambahan. Oke, kita tarik aja garis besarnya ya teman-teman. Dropship itu adalah kita berjualan online tanpa harus memikirkan stok barang, tanpa harus memikirkan pengiriman barang ke jasa pengiriman, tanpa harus memikirkan waktu untuk mempacking paket yang kita jual. Jadi yang penting kita jualan aja di toko online, terserah toko onlinenya mau dimanapun, di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, apapun, di Instagram, di Facebook, yang penting kita jualan di toko online. Dan apabila ada orderan yang masuk ke kita, maka kita tinggal langsung aja order ke supplier dengan alamat pembeli supaya supplier mengirimkan barang yang dipesan kepada alamat yang beli gitu. Jadi kita nggak perlu packing, nggak perlu kirim ke jasa kirim. Jadi urusan packing, urusan ngirim ke ekspedisi pengiriman itu adalah urusan supplier. Kita itu tinggal kirim alamat dan barang yang dipesan dan kemudian bayar ke supplier, dan kemudian supplier akan urus paket kamu untuk dikirim kepada pembeli. Jadi dengan sistem dropship ini, teman-teman tidak usah buang-buang waktu untuk packing barang atau biaya tambahan lainnya seperti packing barang dan untuk transportasi ke jasa kirim. Jadi tinggal ada orderan, langsung aja dikasih resinya kepada supplier, dan supplier akan mengurus pesanan kamu untuk dikirim kepada pembeli. Udah gitu kan, sistemnya simple gitulah. Teman-teman jadi bisa ngelakuinnya di mana aja dan kapan aja. Jadi siapapun Anda, mau pelajar, mau karyawan, mau pekerja harian atau apapun lah profesi teman-teman semua, kalian bisa melakukan sistem dropship ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua paham ya tentang dropship ini. Jadi gak usah diambil pusing. Dropship itu adalah jualan online tanpa stok produk gitu. Nah, gimana sih caranya kita dropship? Nah, caranya kita dropship, oke, gak bosan-bosan ya saya bahas, saya ulang-ulang supaya teman-teman paham dan makin ingat, makin mantap gitu kan. Cara dropship itu yang pertama tentunya teman-teman harus punya toko online, teman-teman. Toko online-nya di mana aja, mau di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Facebook, Instagram, di WA, di mana aja lah terserah itu ya, yang penting jualan gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman harus mencari produk yang mau dijual, dan kemudian setelah menemukan produk, cari supplier yang support resi otomatis gitu kan. Resi otomatis itu apa? Resi otomatis itu adalah resi yang keluar dari toko teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman udah ada toko online misalnya di Shopee, dan kemudian ada orang yang beli ke toko Shopee teman-teman, nanti akan keluar resi pengirimannya. Nah, resi itu nanti tinggal dikirim aja ke supplier supaya nanti paketnya yang di Shopee itu statusnya jalan kalau udah dikirim. Jadi ini wajib resi otomatis. Berarti teman-teman harus mendapatkan nomor WA atau kontak telepon
supplier supaya kita bisa bertransaksi ke supplier melalui WA atau telepon gitu ya. Oke, paham ya? Satu dan nomor dua ini punya toko online dan cari supplier dan produk yang support resi otomatis. Nah, yang ketiga ini penting juga teman-teman untuk para pemula ya, jangan sampai salah nih. Wajib alamat toko teman-teman semua itu harus sama dengan alamat supplier. Kenapa ini harus sama? Ya minimal kecamatannya harus disamain. Kalau misalkan di Jakarta Barat, ya harus Jakarta Barat. Kalau di Bekasi, ya Bekasi. Di Cikarang, Cikarang. Karawang, Karawang. Tangerang, Tangerang. Banten, Banten gitu kan. Bandung, Bandung. Surabaya, Surabaya harus disamain gitu kan kota atau kecamatannya. Kenapa harus sama? Ditekenin harus sama. Soalnya kalau misalkan kecamatan atau kotanya beda dengan supplier, nanti teman-teman bisa-bisa nombok di ongkir. Ongkirnya ada selisih, beda. Misalnya mending kalau misalkan ongkirnya selisihnya kita lebih ke kita, tapi kalau udah kurang kan nantinya mepet. Keuntungan penjualan kita malah bisa terpotong oleh selisih ongkir tersebut. Jadi alamat toko harus sama. Nah, apabila yang 1 2 3 udah terpenuhi, alamatnya udah sesuai, jasa kirim udah kita setting, nanti kita tinggal upload aja produk yang dari supplier kita yang mau kita jualin, upload aja. Nah, di sini upload misalnya dari suppliernya itu 20.000, kita jual 30.000 misalnya. Dari suppliernya 30.000 ya kita jual 40.000. Dari suppliernya misalnya 100.000 kita jual 120.000. Dinaikkan harga produknya ya, jangan sampai dari supplier 100 ya kita jual 10, jangan. Kalau gitu mah nggak ada keuntungan buat kita. Nah, dropship itu dari supplier 10.000 ya kita jual 20.000 atau 15.000, yang penting ada keuntungan untuk kita dropship yang menjual gitu ya. Oke, paham ya teman-teman sampai sini? Oke, seterusnya kelebihan dan kekurangan dropship, teman-teman. Kelebihan dan kekurangan dropship, di antaranya kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya, untuk teman-teman semua, apabila Anda berdropship, kalian bisa melakukannya di mana aja dan kapan saja, ya. Dan tentunya tanpa harus memikirkan stok produk. Jadi kalian nggak usah mikirin kalau misalkan nggak laku gimana, rugi gimana, nggak. Jadi ini untuk perihal kerugiannya itu adalah minim, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak stok produk, tidak mengeluarkan modal dulu untuk menyetok barang di rumah kita. Gitu. Jadi kita apabila ada orderan baru kita order ke supplier. Jadi ini lebih minim untuk resikonya. Jadi minim resiko ya, teman-teman. Nah, kekurangan dropship di antaranya ya, mungkin kekurangannya ada, kelebihan dan ada kekurangan, tapi menurut saya sih lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Kalau untuk kekurangan ya selama ini yang saya rasain ya mungkin paling hanya di stok aja. Kalau misalkan kita kurang komunikasi dengan supplier, mungkin kadang stoknya kehabisan atau gimana, waktu ada orderan ke kita terus di suppliernya kosong, ya pesanannya dibatalin, mungkin bisa kayak gitu atau nunggu beberapa hari ya. Tapi untuk hal-hal seperti ini yang penting kita komunikasi dengan supplier bagus ya, insya Allah tidak ada kendala apa-apa gitu kan. Lancar-lancar aja. Nah, jadi kesimpulannya untuk dropship, untuk pembahasan dropship itu, apa itu dropship ya seperti tadi ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua terbantu oleh penjelasan ini. Pertanyaan-pertanyaan apa itu dropship mudah-mudahan terjawab, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman bisa mempraktekannya ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Apabila ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sukses untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.